Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kisah di masa Imam Abu Hanifah masih kecil, sekitar berusia 7 tahun, ada seorang ulama yang memiliki ilmu luas yang tidak ada bandingannya. Namanya adalah Dahriyah. Seluruh ulama pada waktu itu tidak ada yang mampu menandinginya di saat berdebat, terutama dalam bab tauhid. Maka muncullah sifat kesombongannya, bahkan pada akhirnya ia berani mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada. Sayangnya belum ada ulama yang mampu mengalahkannya ketika berdebat dengannya. Sampai tiba pada satu pagi ketika para ulama dikumpulkan di satu majelis milik Syekh Himad, gurunya Imam Abu Hanifah. Maka pada hari itu Abu Hanifah kecil hadir juga di majelis itu. Maka Dahriyah naik ke atas mimbar lalu berkata dengan sombong dan congkaknya, "Siapa di antara kalian ini para ulama yang akan sanggup menjawab pertanyaanku?" Sejenak suasana hening, para ulama semua diam. Namun tiba-tiba berdirilah Abu Hanifah dan berkata, "Omongan apa ini? Maka barang siapa tahu pasti ia akan mampu menjawab pertanyaanmu. Siapa kamu, anak ingusan? Berani kamu berbicara denganku seperti itu? Tidakkah kamu tahu bahwa di sekian banyak orang yang sudah berumur tua, bersorban besar, para pejabat dan para pemilik jubah kebesaran, mereka semua kalah dan diam dari pertanyaanku. Kamu ini masih ingusan, masih kecil, sudah berani menantangku." Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Abu Hanifah mengatakan Allah tidak menyimpan kemuliaan dan keagungan kepada pemilik sorban yang besar dan para pejabat dan para pembesar, tapi hanya diberikan kepada para al-ulama. Kemudian Dahriyah mengatakan, "Apakah kamu bisa menjawab pertanyaanku?" Maka kata Imam Abu Hanifah, "Iya, aku akan menjawab pertanyaanmu dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dahriyah bertanya, "Apakah Allah itu ada?" "Iya ada," kata Imam Abu Hanifah. Dahriyah mengatakan, "Kalau ada, di mana dia?" Maka Abu Hanifah mengatakan, "Dia tiada tempat bagi dia. Dia ada tapi tiada tempat bagi dia." Kemudian Dahriyah mengatakan, "Bagaimana bisa disebut sesuatu itu ada bila ia tidak punya tempat?" Maka Imam Abu Hanifah menjawab, "Dalilnya ada di dalam badan kamu, yaitu ruh kamu. Saat saya tanya, kamu yakin apakah di dalam dirimu itu ada ruh? Kalau ada, di mana tempatnya? Di kepalamu, di perutmu, ataupun di kakimu?" Maka Dahriyah diam 1000 bahasa, tidak bisa menjawab pertanyaan dari Abu Hanifah, anak kecil ini. Lalu Abu Hanifah minta susu kepada gurunya Syekh Himad, lalu bertanya dia kepada Dahriyah, "Apakah kamu yakin di dalam susu ini ada manis?" Kata Dahriyah, "Iya, saya yakin di dalam susu itu ada manis." Imam Abu Hanifah mengatakan, "Kalau kamu yakin ada manis, saya tanya, apakah manisnya ada di bawah, ada di tengah, ataupun di atas?" Lagi-lagi Dahriyah terdiam 1000 bahasa. Lalu Imam Abu Hanifah menjelaskan, seperti ruh atau manis itu yang tidak memiliki tempat, maka seperti itu pula lah tidak akan ditemukan bagi Allah tempatnya di alam ini, baik di arsy ataupun di dunia ini. Lalu Dahriyah bertanya lagi, sebelum Allah itu apa? Dan setelah Allah itu apa? Lalu kata Imam Abu Hanifah, tidak ada apa-apa sebelum Allah dan sesudahnya juga tidak ada apa-apa. Kemudian Dahriyah mengatakan, bagaimana bisa dijelaskan bila sebelum dan sesudahnya tidak ada apa-apa? Maka Abu Hanifah mengatakan, ada di jari tanganmu. Apakah sebelum jempol dan apakah sesudah kelingking? Dan apakah kamu bisa menerangkan jempol duluan atau kelingking duluan? Demikianlah sifat Allah, ada sebelum semuanya ada dan tetap ada bila semuanya tiada ada. Itulah makna kalimat ada bagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi Dahriyah dipermalukan. Lalu ia berkata, satu lagi pertanyaanku, apa perbuatan Allah sekarang? Maka kata Imam Abu Hanifah,
kamu telah membalikkan fakta. Seharusnya yang bertanya itu di bawah mimbar dan yang ditanya di atas mimbar. Akhirnya Dahria turun ke bawah mimbar dan Abu Hanifah naik ke atas mimbar. Dahria mengatakan, apa perbuatan Allah sekarang? Maka kata Imam Abu Hanifah, perbuatan Allah sekarang adalah menjatuhkan orang yang tersesat seperti kamu ke bawah jurang neraka dan menaikkan yang benar seperti aku ke atas mimbar keagungan. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan keyakinan Islam melalui seorang anak kecil yang begitu diberikan pemahaman oleh Allah terhadap agama ini, yaitu seorang anak kecil yang bernama Abu Hanifah, kelak akan menjadi imam besar pendiri madhab Hanafi, yaitu Imam Abu Hanifah. Karena itulah kemudian apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita, sudah sepatutnya tidak boleh kita merasa tinggi hati, sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, takabur, bahkan menyangka seolah-olah kelebihan itu hanya milik kita. Allah bisa saja menempatkan hal-hal yang lebih baik daripada kita. Maka setiap kelebihan yang kita miliki harusnya menjadi introspeksi diri kita untuk senantiasa bertawaduk, menjadikan hati kita senantiasa tunduk kepada Allah atas kelebihan-kelebihan yang telah dititipkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba yang senantiasa memperbaiki diri kita, menjadi hamba yang taat beribadah kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan ilmu yang kita miliki, dan pada akhirnya kita sebagai hamba terus menjadi hamba yang mampu memperbaiki diri kita dengan ilmu dan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, bukan sebaliknya menjadi sombong dan takabur. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.